Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fitri Wulandari, Mutiara Sari, dan Mu'alifatun Nisa Isuroya. Di sini kami akan membahas materi tentang vektor. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada materi vektor di sini, kita akan membahas tentang definisi, ruang lingkup, dan operasi hitung. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi dari vektor. Nah, kita pasti sudah tahu kan arti dari perpindahan itu sendiri. Misalnya, titik A kita pindahkan ke posisi yang lain menjadi titik B. Pada perpindahan itu terkadang beberapa makna. Yang pertama itu ada berapa jauh perpindahannya dan ke arah mana perpindahannya. Perpindahan dari titik A ke titik B dapat digambarkan dengan suatu anak panah yang berpangkal di A dan berujung ke B. Panjang ruas garis AB menyatakan jauh perpindahannya, sedangkan mata panah menyatakan arah perpindahan. Anak panah yang menyatakan perpindahan itu disebut dengan vektor. Nah, vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar juga mempunyai arah. Misalnya besaran kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, vektor dilambangkan dengan arah panah. Materi selanjutnya yaitu definisi dari vektor pada bangun ruang R² atau vektor dimensi 2. Vektor pada bangun datar R² atau dimensi 2. Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal, sumbu Y, dan horizontal, sumbu X. Vektor pada bidang datar dimensi 2 ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y, yang saling berpotongan di titik pusat 0, 0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu garis A sama dengan X, Y, atau garis A sama dengan X, Y. X adalah unsur mendatar. Apabila X lebih dari 0, maka positif. X mempunyai arah ke kanan, dan apabila X kurang dari 0, maka negatif. X mempunyai arah ke kiri. Nah, untuk Y adalah unsur vertikal. Apabila Y lebih dari 0, maka positif arahnya ke atas, dan jika Y kurang dari 0, maka negatif dan arahnya ke bawah. Nah, seperti yang kita lihat di contoh, bahwasanya garis A itu arah X-nya ke arah kanan dan arah Y-nya ke arah atas. Jadi, di garis A itu hasilnya positif semua, maka garis A sama dengan 3 dan 2. Di garis B, arah X-nya itu ke arah kanan, sedangkan arah Y-nya itu ke arah bawah. Jadi, garis B sama dengan 3, negatif 3. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup vektor pada bidang datar atau dimensi 2. Nah, yang saya akan bahas pertama yaitu adalah tentang kesamaan dua vektor. Nah, dua buah vektor dikatakan sama itu apabila keduanya itu mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Coba teman-teman perhatikan pada gambar yang di bawah. Nah, pada gambar yang di bawah itu terdapat dua buah vektor. Yang pertama vektor A dan vektor B. Yang terlihat jelas bahwa vektor A itu sejajar dengan vektor B dan mempunyai panjang yang sama dan mempunyai arah yang sama. Maka diperoleh bahwasanya vektor A itu sama dengan vektor B. Selanjutnya yaitu adalah vektor negatif. Sebuah vektor dikarenakan negatif dari vektor lain jika memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar yang di bawah. Nah, pada gambar yang di bawah itu terdapat dua buah vektor. Yang pertama vektor A dan yang kedua vektor B. Terlihat jelas bahwasanya vektor A itu sejajar dan mempunyai panjang yang sama dengan vektor B. Tetapi vektor A dan B itu saling berlawanan. Atau vektor B itu berlawanan arah dengan vektor
A, maka dapat ditulis vektor A itu sama dengan negatif vektor B. Selanjutnya yaitu adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya itu 0 dan arahnya tak tentu. Pada sistem koordinat kartesius, vektor 0 digambar berupa titik. Di ruang dimensi 2, vektor 0 dilambangkan dengan 0 sama dengan 0, 0. Atau itu 0 itu maksudnya 0 yang di atas itu X dan 0 yang di bawah itu adalah Y. Nah, selanjutnya yaitu adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R kuadrat atau dimensi 2 dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan. Rumusnya sebagai berikut. Vektor A sama dengan XY sama dengan XI dan YZ. Penulisan vektor I dan Z menyatakan vektor satuan pada sistem koordinat. Vektor satuan I adalah vektor yang searah dengan sumbu X, sedangkan vektor satuan Z adalah vektor yang searah dengan sumbu Y. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya itu adalah nyatakan vektor A sama dengan 3 dan 5. 3-nya itu adalah sumbu X dan 5-nya di sumbu Y dalam bentuk kombinasi linear vektor satuan dan tentukan panjangnya. Penyelesaian. Rumus dari kombinasi linear itu kan adalah A sama dengan XY sama dengan XI dan ditambah YZ. Maka kombinasi linear vektor pada soal ini adalah vektor A sama dengan 3, 5 adalah 3I ditambah 5Z, yang dimana 3I itu terdapat di sumbu X dan 5Z itu terdapat di sumbu Y. Nah, selanjutnya mencari panjang atau modulus vektor. Di sini adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 34. Jadi panjang vektor A itu adalah akar 34 satuan. Coba perhatikan grafik yang di samping ya teman-teman. Nah, vektor yang ditarik dari titik pangkal 0 ke titik P disebut juga vektor posisi. Jadi dikatakan vektor posisi itu ketika titik pangkalnya itu terletak pada titik pusat atau titik koordinat. Nah, maka dapat ditulis vektor OP. Nah, jika koordinat titik P adalah XY, maka vektor posisinya itu adalah vektor OP sama dengan XY. Jika koordinat titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka vektor AB dapat dinyatakan sebagai vektor posisi sebagai berikut. Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar yang di bawah ya. Nah, dari gambar tersebut maka diperoleh vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA sama dengan X2Y2 dikurangi X1Y1 sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh soal. Diberikan koordinat P 2,-3 dan Q 7,1, nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi, vektor PQ dan vektor KP. Nah, penyelesaian, kita mencari nilai dari PQ-nya dulu. Vektor PQ sama dengan OK kurangi vektor OP sama dengan 7, 1 dikurangi 2 min 3 sama dengan 7 dikurangi 3 dan 1 dikurangi negatif 3, maka hasilnya itu adalah 5 dan 4. Sedangkan nilai dari KP sama dengan OP dikurangi vektor OK sama dengan 2 dan negatif 3 dikurangi 7 dan 1 sama dengan 2 dikurangi 7 dan negatif 3 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 5 dan negatif 4. Perhatikan bahwa PQ dan QP memiliki besar yang sama namun berlawanan arah. Selanjutnya yaitu tentang modulus atau besar vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar waktu karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara penulisan modulus menggunakan tanda mutlak.
Nah, jika diketahui koordinat titik P, X, Y, maka panjang vektor posisi OP sama dengan X dan Y. Dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumus dari modulus itu adalah vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, diketahui titik A, X1 dan Y1 dan B, X2, Y2 secara analitis diperoleh komponen vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Dan panjang vektornya dapat dirumuskan vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Contoh soal, diketahui titik A 3,-5 dan titik B negatif 2,7, tentukan hasil operasi vektor tersebut. Yang pertama ditanyakan komponen vektor AB, yang kedua modulus atau besar vektor dari AB. Yang pertama, komponen vektor AB. Rumus dari komponen vektor itu kan adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, maka vektor AB sama dengan X2-nya itu kan kalau dari soal itu adalah negatif 2, terus dikurangi X1-nya itu adalah 3, jadi negatif 2 dikurangi 3, terus Y2-nya itu adalah 7, dan Y1-nya itu adalah negatif 5, maka 7 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 5 dan 12. Terus yang kedua adalah besar vektor. Rumus dari besar vektor itu adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Maka akar negatif 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Maka dapat diperoleh komponen dari vektor AB itu adalah negatif 5 dan 12, dan besar vektor dari AB itu adalah 13. Selanjutnya yaitu adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor itu dirumuskan vektor E sama dengan vektor A per nilai mutlak dari vektor A. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan negatif 3,2, hitunglah vektor satuan dari vektor A. Penyelesaian besar vektor A sama dengan nilai mutlak dari vektor sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 13. Diperoleh vektor satuan dari vektor A adalah E sama dengan negatif 3,2 per akar 13 sama dengan negatif 3 per akar 13,2 per akar 13. Materi selanjutnya yaitu operasi hitung vektor pada bangun datar dimensi 2. Yang pertama itu ada penjumlahan dua vektor. Di sini jika ada vektor A itu sama dengan A1, A2 dan vektor B itu sama dengan B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Jadi kita jumlahkan dengan baris yang sama ya, seperti itu. Untuk contoh soalnya, jika vektor C itu sama dengan 4 dan 8, vektor D itu sama dengan 9 dan 3, maka vektor C ditambah vektor D itu sama dengan, kita jumlahkan saja ya, 4 ditambah 9 sama dengan 13, 8 ditambah 3 sama dengan 11, jadi hasilnya 13 dan 11. Lanjut yang kedua yaitu ada selisih dua vektor. Jadi di sini kita ubah saja ya tandanya, tadi kan tandanya kan penjumlahan kan plus, sekarang kita ubah tandanya menjadi negatif ya atau kurang. Oke, untuk rumusnya pasti sudah itu ya, paham ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada vektor C itu 4 dan 8, vektor D itu 9 dan 3. Maka vektor C dikurangi vektor D itu sama dengan 4 dikurangi 9 yaitu negatif 5, 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Jadi hasilnya itu negatif 5 dan 5. Yang selanjutnya yaitu perkalian vektor. Untuk yang pertama yaitu perkalian vektor dengan skalar. Apa sih itu skalar? Skalar itu berupa
satuan di mana dia itu ketika dijumlahkan itu hasilnya itu berupa nilai ya, tidak mempunyai arah, jadi nanti berupa angka atau nilai saja. Di sini jika ada vektor A itu sama dengan A1 dan A2, maka ya dengan skalar K, maka K dikali vektor A atau itu sama dengan kita kalikan semua unsur pada vektor A dengan unsur K ya. Jadi K dikali A1, K dikali A2. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada vektor A itu sama dengan negatif 4 dan 8. Maka tentukan 3 kali vektor A. Langsung saja kita kalikan semua unsur pada vektor A dengan angka 3 ya. 3 dikali negatif 4, negatif 12, 8 dikali 3 atau 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi 3 kali vektor A itu sama dengan 12, negatif 12 dan 24. Yang kedua yaitu ada vektor segaris atau kolinear. Di sini sebuah titik ya dikatakan segaris atau vektor segaris itu jika diperoleh bahwa vektor AC sama dengan 2 kali vektor AB sama dengan 2 kali vektor BC. Ya, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C, di mana titik A itu sama dengan negatif 2 dan negatif 2, titik B itu sama dengan 2 dan 0, titik C itu sama dengan 6 dan 2. Tunjukkan bahwa titik A, B, dan C itu segaris. Langsung ke penyelesaiannya ya. Di sini kita cari dulu vektor AB-nya ya. Vektor AB itu sama dengan B dikurangi A. Kita masukkan titik B dan titik A-nya, kita dapatkan bahwa vektor AB itu sama dengan 4 dan 2. Ya. Sekarang kita akan mencari unsur yang kedua yaitu vektor AC ya. Di bawah itu udah ada vektor AC. Vektor AC itu berarti sama dengan titik C dikurangi titik A. Kita dapatkan bahwa vektor AC itu sama dengan 8 dan 4. Nah, dari bentuk tadi ya, dari vektor AB dan vektor AC bisa kita lihat ya atau bisa kita simpulkan bahwa vektor AC itu 2 kali vektor AB. Nah, jadi untuk persyaratan pertama itu terpenuhi ya. Dengan demikian terbukti bahwa titik A, B, dan C itu segaris. Nah, sekarang kita akan membutuhkan syarat yang kedua atau unsur yang kedua yaitu di mana vektor AC itu sama dengan 2 kali vektor BC. Oke, langsung kita cari saja ya. Vektor BC itu sama dengan titik C dikurangi titik B. Kita dapatkan 4 dan 2. Vektor AC tadi sudah kita dapatkan berapa? 8 dan 4. Nah, dapat kita lihat ya bahwa vektor AC itu apa? Lagi-lagi 2 kali vektor BC. Nah, tadi kan sudah ya, kita sudah memenuhi syarat pertama di mana AC itu sama dengan 2AB, terus juga syarat kedua juga sudah ya, di mana vektor AC itu sama dengan 2 kali vektor BC. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbukti ya titik A, B, dan C itu segaris. Oke, lanjut yaitu perkalian vektor. Yang pertama di sini perkalian vektor jika sudut antara kedua vektor itu tidak diketahui. Ya. Misalkan nih diberikan vektor A itu A1 dan A2, vektor B, B1 dan B2. Maka dapat didefinisikan vektor A dikali vektor B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Langsung ke contoh soal. Di sini ada vektor P dan vektor Q ya. Vektor P 7 dan 5, vektor Q negatif 2 dan 3. Maka kita disuruh menentukan hasil kali vektor P dan Q. Dari soal sudah bisa kita dapatkan ya P1 dan P2, Q1 dan Q2. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Di mana vektor P dikali vektor Q itu sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2. Kita masukkan 7 dikali negatif 2, negatif 14, ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita dapatkan hasilnya bahwa vektor P dikali vektor Q itu sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua, ini perkalian vektor jika sudut antara kedua vektornya diketahui. Misalkan ada vektor A itu sama dengan A1, A2, vektor B itu B1 dan B3, dan juga sudut yang dibentuk oleh vektor
A dan vektor B itu sebesar alfa. Maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Contoh soalnya, tentukan hasil kali kedua vektor pada gambar di samping ini. Kita coba perhatikan ya gambarnya terlebih dahulu. Dari gambar ya bisa kita dapatkan apa aja tuh. Ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A-nya itu 6 dan 1, vektor B-nya 3 dan 6. Dan juga apa? Ada sudut di antara vektor A dan B. Vektor A dan vektor B yaitu sebesar 60 derajat. Oke, langsung ya kita tulis apa saja yang akan diketahui di situ. A1 sudah diketahui, A1 A2 sudah, B1 B2 sudah. Sekarang kita akan mencari panjang vektor yang terlebih dahulu ya. Kita akan mencari panjang vektor A, di mana rumusnya apa? Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kita masukkan A1 dan A2-nya sehingga kita peroleh bahwa panjang vektor A itu sama dengan akar 37. Sekarang ke panjang vektor B, kita masukkan ya, rumusnya sama, kita masukkan B1 B2-nya, sehingga kita peroleh vektor B-nya itu sama dengan akar 45. Setelah itu kita memasukkan ya langsung ke rumusnya, di mana vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Jadi sama dengan akar 37 dikali akar 45 dikali cos 60 derajat ya. Kita ubah nilai cos 60 jadi setengah. Jadi kita dapatkan bahwa hasilnya itu 3/2 akar 185. Selanjutnya yaitu definisi dari vektor pada ruang atau vektor pada dimensi 3. Vektor pada bangun ruang dimensi 3. Vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Ruang ini dibentuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu ini berpotongan tegak lurus, maka hasil perpotongan ini adalah 0. Selanjutnya titik 0 disebut sebagai sumbu pusat. Pada jari tangan, jari telunjuk menunjukkan sumbu Y, bilangan-bilangan yang terletak setelah 0 dan searah telunjuk merupakan bilangan positif. Arah dan letak sebaliknya berarti bilangan negatif. Ibu jari menunjukkan sumbu X. Bilangan yang searah ibu jari dan terletak setelah 0 merupakan bilangan positif. Arah dan letak sebaliknya merupakan bilangan negatif. Jari tengah menunjukkan sumbu Y. Bilangan yang searah jari tengah dan terletak setelah 0 merupakan bilangan positif. Arah dan letak sebaliknya merupakan bilangan negatif. Langsung saja ke contoh soal. Perhatikan contoh gambar vektor gambar di bawah ini. Nah, sudah ditunjukkan ada gambar di PowerPoint. Vektor OB di atas merupakan vektor ruang dengan pangkal 0, 0,0,0 dan ujung B 1,1,1. Vektor garis OB ini dapat ditulis menjadi garis OB sama dengan 1,1,1. Vektor ruang dapat pula ditulis dengan satuan garis I, garis C, dan garis K. Satuan garis I sesuai dengan sumbu X, satuan garis C sesuai dengan sumbu Y, dan satuan garis K sesuai dengan sumbu Z. Garis OB sama dengan 1,1,1 dapat ditulis menjadi 1 garis I tambah 1 garis J tambah 1 garis K sama dengan garis I tambah garis C tambah garis K. Baik, yaitu selanjutnya tentang ruang lingkup vektor 3 dimensi. Apa sih perbedaan 3 dimensi sama 2 dimensi? Baik, nah jadi perbedaannya itu ada di posisinya. Nih kalau 2 dimensi itu kan posisinya itu X dan Y saja pada bidang kartesius. Nah sedangkan di 3 dimensi itu ditambah posisi Z. Jadi komponennya itu ada 3 kalau 3 dimensi itu. Yang pertama X, yang kedua Y, dan yang ketiga Z. Coba teman-teman perhatikan gambar yang di atas. Vektor posisi titik P adalah vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di titik 0,0 dan berujung di titik P
yaitu komponennya itu X, Y, Z. Secara aljabar, vektor OP dapat ditulis sebagai berikut. OP sama dengan X, Y, Z atau OP X, Y, Z. Nah, vektor OP sama dengan X, Y, Z pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan I, vektor satuan C, vektor satuan K, vektor satuan sebagai berikut. Vektor OP sama dengan komponen X, Y, Z sama dengan, sehingga untuk menentukan vektornya itu menggunakan X, I satuan vektor, Y, Z satuan vektor plus Z, K satuan vektor. Sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A, X1, Y1, Z1 dan koordinat titik ujung B yaitu X2, Y2, Z2 memiliki vektor posisi sebagai berikut. Vektor AB sama dengan OB kurangi OA sama dengan X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1 sama dengan X2 dikurangi X1, terus Y2 dikurangi Y1 dan Z2 dikurangi Z1. Nah, selanjutnya contoh soal. Gambarlah vektor OR sama dengan komponennya ada 5, 2, negatif 3 pada dimensi 3. Nah, coba teman-teman lihat di gambarnya ya. Nah, 5 itu untuk X, 2 untuk Y, dan negatif 3 untuk Z. Nah, untuk gambarnya seperti yang di bawah ya. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satuan. Vektor satuan dari vektor itu didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A sendiri yang dirumuskan dengan vektor E sama dengan vektor A per nilai mutlak dari vektor A. Selanjutnya contoh. Tentukan vektor satuan dari vektor A, yaitu ada 2, 4, dan akar 5. Penyelesaiannya yaitu kita tentukan dulu panjang vektornya yaitu atau modulusnya. Jadi nilai mutlak dari vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat, itu sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Nah, jadi panjangnya yaitu 5. Nah, vektor satuan vektor dari A itu adalah vektor E sama dengan 2 per 5, 4 per 5, dan akar 5 per 5. Nah, selanjutnya yaitu adalah modulus vektor. Modulus vektor adalah besar atau panjang suatu vektor. Nah, panjang vektor OP itu sama dengan komponennya itu X, Y, Z dirumuskan sebagai berikut. Nilai mutlak vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jika diketahui vektor AB dengan koordinat titik A yaitu X1, Y1, dan Z1 dan titik B yaitu X2, Y2, dan Z2, maka modulus atau besar atau panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan titik B, yaitu nilai mutlak dari vektor AB sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, jika vektor A-nya itu disajikan dalam bentuk linear, yaitu vektor A sama dengan A1 I vektor satuan, A2J vektor satuan, A3K vektor satuan, maka modulus vektor A itu adalah nilai mutlak dari vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Selanjutnya contoh, tentukan modulus vektor berikut, yaitu vektor A sama dengan 2I vektor satuan ditambah J vektor satuan ditambah 3K vektor satuan. Penyelesaiannya yaitu nilai mutlak A vektor sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 14. Jadi modulus vektor A itu adalah akar 14. Nah, selanjutnya yaitu kesamaan vektor, sama seperti pada di dimensi 2, yaitu bahwasanya dikatakan sama itu apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama.
Perhatikan gambar di samping, terlihat bahwasanya vektor A sejajar dengan vektor B dan sama panjang. Nah, ada vektor A sama dengan A1, A2, A3 atau vektor A sama dengan A1 I satuan vektor ditambah A2J satuan vektor ditambah A3 K satuan vektor, dan B-nya sama dengan B1, B2, B3 atau vektor B sama dengan B1I satuan vektor ditambah B2J satuan vektor ditambah B3K satuan vektor. Karena vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Vektor 0 pada dimensi 3 dilambangkan dengan 0,0,0 atau 0 komponennya itu berarti X-nya di 0, Y-nya di 0, dan Z-nya di 0. Selanjutnya yaitu adalah vektor negatif. Sama seperti pengertian dari dimensi 2, bahwasanya vektor negatif itu panjangnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh. Di sini ada vektor A sama dengan A1, A2, A3 atau vektor A sama dengan A1I satuan vektor plus A2J satuan vektor plus A3K satuan vektor, dan ada vektor B sama dengan B1, B2, B3 atau vektor B sama dengan B1I satuan vektor plus B2J satuan vektor ditambah B3K satuan vektor. Maka untuk bisa dikatakan vektor negatif ketika vektor A sama dengan negatif vektor B jika dan hanya jika A1 sama dengan negatif B1, A2 sama dengan negatif B2, dan A3 sama dengan negatif B3. Materi selanjutnya yaitu operasi hitung pada vektor pada gangul ruang dimensi 3. Penjumlahan vektor dalam ruang sama ya kayak tadi ya. Yang pertama ada penjumlahan, namun di sini tuh yang berbeda adalah unsur dalam vektornya. Misalkan di sini ada vektor A itu A1, A2 dan A3, vektor B B1, B2 dan B3, maka dapat didefinisikan bahwa vektor A ditambah vektor B itu sama dengan kita jumlahkan unsur-unsur yang sama, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, atau misalkan yang diketahui itu vektor A-nya itu A1I plus A2J plus A3K dan vektor B-nya itu B1I plus B2J plus B3K, maka dapat didefinisikan bahwa vektor A ditambah vektor B itu sama dengan A1 plus B1 kali I ditambah A2 plus B2 dikali J ditambah A3 plus B3 dikali K. Kita kumpulkan ya dengan sejenis-jenisnya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A sama dengan 2, negatif 3, dan 5. Vektor B negatif 1, 4, dan negatif 2. Hitunglah jumlah dari dua buah vektor tersebut. Oke, kita jumlahkan saja ya. Ini mudah sekali soalnya. Yuk, langsung saja yuk. Kita masukkan semuanya. 2 ditambah negatif 1, 1. Negatif 3 ditambah 4, 1. 5 ditambah negatif 3, sama dengan 3. Jadi kita peroleh vektor A ditambah vektor B sama dengan 1, 1, dan 3. Lanjut. Selanjutnya ada selisih dua vektor ya. Tadi kan penjumlahan berarti sama ya. Tinggal kita ubah saja tandanya menjadi tanda negatif atau tanda kurang ya. Untuk persamaannya pasti sudah itu ya, sudah paham ya. Langsung ke contoh soalnya saja. Di sini yang diketahui bahwa vektor A-nya itu 8I plus 6J plus 9K, dan vektor B-nya itu sama dengan 3I plus 5J plus 2K. Hitunglah vektor A dikurangi vektor B. Oke, langsung saja kita kumpulkan ya dengan yang sejenisnya I dengan I, J dengan J, K dengan K. 8 dikurangi 3 berapa? 5. 6 dikurangi 5 berapa? 1. 9 kurangi 2 7. Berarti sehingga kita peroleh bahwa vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 5I plus J plus 7K. Lanjut ke perkalian skalar dengan vektor. Nah, misalkan di sini jika ada sebuah vektor A itu sama dengan A1, A2, A3 dengan skalar C, maka dapat didefinisikan sebagai berikut.
C dikali vektor A sama dengan C dikali A1, C dikali A2, C dikali A3. Jadi kita kalikan ya semua unsur pada vektor A dengan C. Nah, misalkan yang diketahui lagi bahwa vektor A-nya itu sama dengan A1I, A2J, A3K. Maka dapat didefinisikan bahwa C dikali vektor A sama dengan C dikali A1I plus C dikali A2J plus C dikali A3K. Jadi kita sama ya, kita kalikan semua unsur pada vektor A dengan C. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada vektor H itu sama dengan 5, 2, dan 4. Maka tentukan 3 kali vektor H. Langsung saja kita kalikan semua unsur pada vektor H dengan angka 3. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 4, 12 ya. Oke, lanjut. Di sini ada perkalian 2 vektor ya, seterusnya. Yang pertama itu perkalian skalar 2 vektor atau dot produk. Di sini yang pertama itu jika sudut antara vektor A dan vektor B itu diketahui sebesar alfa, di mana alfanya itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan juga lebih kecil sama dengan 180 derajat, maka dapat didefinisikan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dot panjang kali panjang vektor B dikali cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, di sini juga yang kedua ada jika sudut antara vektor A dan vektor B tidak diketahui, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan dalam kurung A1 dikali B1 ditambah dalam kurung A2 dikali B2 ditambah dalam kurung A3 dikali B3. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. Di situ ada vektor U dan vektor V ya. Dan juga di situ apa? Tidak diketahui ya sudut antara vektor U dan vektor V-nya. Vektor U sama dengan 2i plus j negatif 3k. Vektor V-nya 3i negatif 4j plus 7k. Maka dapat diperoleh ya bahwa vektor U dikali vektor V itu sama dengan kita kalikan semua unsur yang sama. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Jadi kita kalikan ya. 2 dikali 3, 6. Ditambah 1 dikali 4, negatif 4. Ditambah negatif 3 dikali 7, negatif 21. Maka kita peroleh hasilnya itu negatif 19. Untuk contoh yang kedua, di sini jika diketahui panjang vektornya ya di sini ya, panjang vektor A sama dengan 16, panjang vektor B sama dengan 5 dan sudut antara vektor A dan vektor B itu sebesar 60 derajat. Di sini diketahui ya sudutnya. Maka dapat diperoleh, kita masukkan ya ke rumusnya. Vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Kita masukkan tadi yang sudah diketahui di dalam soal. Kita ubah ya nilai cos 60 menjadi setengah. Jadi 30 dikali setengah sama dengan 15. Lanjut ke yang kedua yaitu perkalian vektor dari 2 vektor. Nah, perkalian vektor 2 vektor ini itu nantinya yang dimaksudkan itu akan menghasilkan sebuah vektor ya, bukan sebuah skalar ya. Jadi nanti bentuknya itu vektor bukan sebuah nilai. Perkalian vektor 2 vektor itu ditulis dengan vektor A silang ya vektor B, atau dapat dibaca vektor A cross vektor B. Dapat dirumuskan dengan determinan matriks sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan matrik ya IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3. Dengan untuk pengerjaannya itu dengan aturan Sarus ya. Masih ingat kan, pastikan kalian materi tentang matrik ya, tentang aturan Sarus. Untuk mereview coba lihat gambar ya di situ. Oke. Langsung ke contoh soalnya ya biar lebih paham. Di sini diketahui vektor A itu sama dengan 2i negatif j plus 3k, terus juga vektor B sama dengan 3i negatif 2j plus k. Di sini disuruh menentukan vektor A cross vektor B. Oke, langsung saja. Jadi dari bentuk umum tadi kita ubah dulu ya ke bentuk
determinan matrik ya, atau kita ubah dulu ke bentuk matrik. Kita ubah dulu, jadinya vektor A cross vektor B itu sama dengan vektor IJK 2 negatif 1 3 ya, kita masukkan, terus 3 negatif 2 1. Di sini kita pakai rumus minor ya. Untuk yang pertama nih, untuk unsur I berarti kita tutup baris 1 kolom 1 kita tutup. Jadi kita dapatkan negatif 1 3 negatif 2 1 dikali I. Terus kita yang unsur kedua ya, ini dikurangi, ini kita tutup baris 1 kolom 2 ya, kita tutup. Jadi kita dapatkan 2 3 dan 1 dikali J, ditambah kita tutup lagi baris 1 dan juga kolom 3 yang ada unsur K nya, kita dapatkan 2 negatif 1 3 negatif 2 dikali K. Setelah itu kita dari matrik tadi, matrik I, J, dan K, kita cari determinannya ya. Kita cari determinannya dulu, berarti negatif 1 dikali 1 dikurangi 3 dikali negatif 2 untuk yang I nya. Untuk yang matriks J nya 2 dikali I, terus 3 dikali 3 dikurangi 3 dikali 3. Terus untuk yang ketiganya itu 2 dikali negatif 2 dikurangi negatif 1 dikali 3. Maka kita dapatkan hasilnya itu berupa vektor, yaitu negatif sama dengan 5i ditambah 7j negatif k. Oke, lanjut ke yang seterusnya, itu sudut antara dua vektor ya. Jadi di sini tadi kan kita sudah mencari ya, sudah tahu ya, rumus sebelumnya itu kan sama dengan rumus apa ini? Perkalian. Nah, perkalian dua vektor atau skalar yang dimana diketahui apanya? Diketahui sudutnya. Nah, dari rumus itu bisa kita pindahkan ruas ya, menjadi cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, bisa kita uraikan seperti gambar ya. Coba dilihat ya, biar untuk lebih paham. Oke, sekarang lanjut ke contoh soalnya biar lebih paham. Di sini ada vektor A itu sama dengan 1, 0 dan 0, vektor B 1, 1, 0. Nyatakan vektor A dan vektor B sebagai kombinasi linear vektor satuan I, J, K, kemudian carilah sudut antara keduanya. Jadi kita ubah dulu vektor A dan B itu ke linear vektor satuan ya, dengan I, J, K. Kita ubah dulu. A itu sama dengan 1, B itu sama dengan I plus J. Oke ya, sudah ya, berarti langsung masuk ke rumusnya. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, dimana vektor A dikali vektor B itu sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per panjang vektor A dikali panjang vektor B nya itu akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Kita masukkan saja ya unsur-unsurnya yang sudah diketahui dalam soal, sehingga kita dapatkan itu hasilnya 1 per akar 2. Sedangkan nilai ini belum rasional. Kita rasionalkan dulu, kita kalikan dengan akar 2 sehingga kita dapatkan ya, maaf ya, ini salah tulis ya. Di sini kita dapatkan itu yang seharusnya itu setengah akar 2 ya, bukan 1/2 akar 2 ya, karena ini akar 2 dikali akar 2, berarti kita dapatkan hasilnya itu setengah akar 2. Cos alfa sama dengan setengah akar 2. Sekarang kita akan mencari alfanya itu berapa. Kita gunakan rumus ARC dikali cos setengah akar 2, kita dapatkan 45. Atau juga mungkin bagi yang sudah itu ya hafal ya, pasti sudah hafal mengenai nilai-nilai dari nilai-nilai kosinus dari sudut istimewa. Jadi langsung saja bahwa nilai cos dari cos alfa setengah akar 2 itu sama dengan 45 ya, 45 derajat untuk sudutnya. Oke, lanjut ke vektor tegak lurus. Di sini kedua vektor itu saling tegak lurus itu dapat dikatakan ketika membentuk sudut 90 derajat ya, karena saling tegak lurus.
Nah, dengan demikian hasil dot produk kedua vektor sebagai berikut. Vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Karena tadi alfanya diketahui berapa? 90 derajat ya, karena tegak lurus jadi langsung dimasukkan saja. Nilai cos 90 itu berapa? 0. Oke, langsung dikalikan. Nah, jika 0 itu dikalikan dengan unsur apa saja itu hasilnya apa? 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dua buah vektor tegak lurus apabila hasil dot produk kedua vektor bernilai 0. Atau bisa ditulis vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 itu sama dengan 0. Langsung ke contoh soalnya. Tunjukkan bahwa vektor K itu 3, 4, 1 dan vektor L itu 2, negatif 2, 2. Mereka saling tegak lurus. Oke, langsung saja ya. Tadi syaratnya apa? Bahwa hasil dot produknya itu sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan. Vektor K dikali vektor L itu sama dengan K1 dikali L1 ditambah K2 dikali L2 ditambah K3 dikali L3 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 2. Kita dapatkan hasilnya 0. Nah, berarti hasil dot produk vektor K dan L itu adalah 0. Dengan demikian terbukti bahwa vektor K tegak lurus dengan vektor L. Baik, untuk materi mengenai operasi hitung pada vektor R2 dan operasi hitung vektor pada bangun ruang R3 sudah selesai ya. Oke, silahkan dikembalikan kepada moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.